Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat Puskesmas Bontang Selatan 1. Bertemu lagi dengan kami di acara Obsesi Obrolan Sehat Siang. Kali ini kita akan mengobrolkan soal cacing, ya kan? Kali ini narasumbernya bukan sedikit ya, spesial nih kayaknya nih ya narasumbernya. Mungkin perkenalan dulu nih narasumbernya. Ya, perkenalkan Sobat Sehat BS1. Ya. Selamat pagi menuju siang. Nama saya Ahmad Zainuri. Saat ini saya sebagai PJ kecacingan di Puskesmas Bontang Selatan 1. Saya asalnya dari kelahiran saya di Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Kebetulan saat ini bertugas di Puskesmas Bontang Selatan 1. Ya, mungkin. Ya, seperti itu. Jadi namanya adalah Mas Ahmad Zainuri ya Mas ya. Panggilannya saya boleh panggil Mas Zain ya? Oh, boleh sekali. Atau Mas Ahmad? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Oke. Kayaknya seruan manggil Mas Zain ya kan. Kalau Ahmad agak panjang gitu kan. Oh, iya. Mas Zai, ini adalah surveillance ya, yang seperti disebutkan tadi, surveillance di Puskesmas Bontang Selatan 1. Kemudian beliau juga sebagai PJ atau penanggung jawab program kecacingan untuk mulai tahun 2022. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin soal cacing nih, ya kan? Selain menggelikan dan saya nggak suka ya cacing itu, ternyata banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh cacing. Iya, ini dan sangat ternyata, mengganggu, benar. dan ternyata cacingnya juga jenisnya banyak ya Mas ya? Ya, banyak banget. Banyak banget. Ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih lebih dulu. Sebenarnya kecacingan tuh apa sih, gitu kan? Ya. Gimana tuh? Ya mungkin singkatnya ya, Sobat Sehat BS1, bahwa kecacingan ini sebenarnya masuknya sebuah parasit ya, yaitu cacing ini di dalam tubuh manusia ya. Nah, umumnya kecacingan ini gejalanya itu mungkin tidak terlalu berat, namun dampak dari adanya parasit ini di dalam tubuh itu mengganggu penyerapan zat gizi yang seharusnya diterima tubuh menjadi terserap oleh cacing tersebut. Nah, umumnya penyakit kecacingan ini sangat berisiko pada usia anak ya, yaitu anak-anak kita sendiri, karena biasa mungkin mainan di luar gitu ya, mungkin tidak pakai alas kaki, kemudian kalau udah pulang mau makan lupa cuci tangan. Nah, biasanya momen-momen seperti ini nih yang bisa menyebabkan kecacingan ini masuk ke dalam tubuh anak kita. Nah, lalu jika anak ini sudah terjangkiti kecacingan ini ya, maka itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, ada beberapa hal yang mengganggu tumbuh kembangnya, yaitu yang pertama penyerapan gizinya pasti terganggu ya karena adanya kecacingan ini, sehingga tadi anak yang gizinya kurang maka pertumbuhannya pun menjadi terhambat. Mungkin istilah kerennya sekarang kita sebut apa tuh Mbak? Stunting ya. Nah, seperti itu. Jadi ayo deh kita lindungi anak-anak kita untuk mencegah dia jangan sampai tertular kecacingan. Oh, seperti itu. Jadi ternyata nggak sepele ya Mas ya. Ternyata kalau kecacingan ini dampaknya panjang sampai akhirnya bisa stunting. Sedangkan stunting nanti juga akan mempengaruhi panjang juga ya kan, seperti itu. Nah, untuk tanda gejala anak itu kena cacingan atau ada cacing nih di dalam tubuhnya tuh apa tuh Mas?
Ya ini bermacam-macam ya, tergantung jenis cacing apa yang saat ini menjangkiti anak tersebut. Misalnya kalau dia terjangkiti. Yang mudah tampak biasanya oleh ibu, yang pertama anak itu kurang nafsu makannya, bisa juga. Ya, kemudian di beberapa kasus dia memiliki gangguan konsentrasi, lesu, ya, dan beberapa ada yang mengalami diare dan lain sebagainya. Jadi gejalanya seperti itu. Nah, di beberapa kasus berat, contoh untuk cacing ini kan variasi ya. Mungkin salah satu informasi juga nih buat sobat sehat BS1. Jadi cacing yang menjangkiti manusia ini itu ukurannya bervariasi ternyata ya. Ada yang mulai dari sepanjang 5 cm. Oke, itu panjang. Kecil-kecil ya, tapi udah panjang ya. Tapi tahu nggak sih ada cacing yang lebih panjang dari itu? Masuk ke dalam tubuh masuk kita ke dalam ya? tubuh kita, benar. Itu panjangnya bisa 30 cm. Lu bayangin. Kayak kita masukin penggaris ke dalam perut. Dan Tapi dia itu berdiam cacing. diri ya? Iya. Oke. Dan dia makan terus dalam tubuh kita. Wih, bayangin tuh. Ngeri ya. Saya nggak mau bayangin, Mas. Oke. Terus tanda gejalanya selain tadi lesu, kemudian tidak nafsu makan, apa ada ciri fisik lain? Ya, satu mungkin yang mudah ditemui untuk anak-anak yang kecacingan, biasanya juga cacing ini bisa keluar dari feses yang feses atau BAB-nya anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak BAB itu ada nampak seperti itu ya. Saya mungkin sedikit sensor saja ya. Maksudnya Cacingnya ada cacingnya ya di oke, feses anak tersebut. Tapi ya. nggak sepanjang 30 cm kan? Ya, biasanya yang Gimana? keluar seperti itu kecil ya. Kecuali tadi cacing tertentu memang ada yang sangat panjang sekali. Oke. Ya. Berarti mungkin kalau ini istilahnya yang cacing kremi itu kali ya, ya yang betul sekali. biasanya kalau lagi cacingan, maaf nih ya, jadi pantatnya ini agak gatel-gatel gitu Iya, anak-anak. bisa satu iya juga kan? cirinya seperti itu. Iya, Benar seperti sekali itu. Mbak Jadi Linda. siapa yang pernah seperti itu masa kecilnya ya kan? Ya seperti mungkin itu. bisa nostalgia ya Bapak Ibu yang mungkin masa kecilnya Iya, mengalami hal tersebut. Jadi seperti itu. Terus ada lagi Mas? Ya secara garis besar sih seperti itu yang mudah kita lihat ya. Juga beberapa kasus adanya anemia ya pada anak, kurangan darah. Nah ini juga disebabkan Jadi lebih adanya pucat ya? manifestasi cacing tersebut. Jadi Iya, anaknya lebih betul, pucat iya. gitu ya. Jadi tadi saya ulangi nih ya, berarti tanda gejala yang perlu ibu perhatikan di rumah yaitu anaknya susah makan atau tidak nafsu makan, bukan susah makan, beda kali ya. Tidak nafsu makan, kemudian susah berkonsentrasi di sekolah, kemudian anaknya sering lesu seperti itu, kemudian ada gatal di bagian pantatnya seperti itu, kemudian kalau mungkin memperhatikan fesesnya atau lagi BAB bisa diperhatikan anaknya bahwa ada cacing ya Mas ya di fesesnya seperti itu. Kemudian nanti kan ini biasanya ada ibu-ibu yang panik banget nih biasanya, wah anak saya nggak nafsu makan atau apa-apa, itu langsung jangan mendiagnosa sendiri kali ya Mas ya, harus dibawa ke dokter atau pusat kesehatan terdekat untuk ditanyakan terlebih dahulu seperti Ya, itu benar ya. sekali. Kemudian ada nggak Mas pencegahannya nih? Iya. Jadi pencegahan sebenarnya hampir semua jenis penyakit yang berbasis lingkungan ya kita sebut ini, yaitu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu sebenarnya sebagai pencegahan utama kita supaya putra-putri kita calon penerus bangsa ini tidak mengalami gangguan kesehatan yang mengganggu perkembangannya ya, seperti kecacingan ini salah satunya. Nah, jadi salah satu kebiasaan yang penting dijaga oleh orang tua untuk anak-anaknya yaitu membiasakan cuci tangan. Ya. Di momen apa saja yang memungkinkan tangan itu masuk ya, maksudnya seperti saat makan, kemudian selesai BAB seperti itu ya, atau misalnya ibu selesai membersihkan BAB bayi misalnya atau BAB anaknya, itu juga memastikan bahwa tangan tercuci dengan sabun. Nah, selain itu juga ketika menyentuh barang-barang ya, pokoknya setiap momen kita ingin makan, menyentuh makanan itu dipastikan tangan kita sudah bersih. Harapannya dengan begitu telur-telur cacing yang mungkin ada di lingkungan sekitar kita itu tidak terangkut ke dalam tubuh kita seperti itu. Lalu
selain pencegahan melalui perilaku tadi, yang tidak kalah penting dan juga menjadi kabar gembiranya nih, menjadi program nasional ya, adalah pencegahan kecacingan dengan pemberian obat pencegahan massal ya, atau kita sebut POPM. Jadi bisa didapatkan obat-obat tersebut secara gratis, sudah disediakan pemerintah untuk anak-anak kita ya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi memang sudah ada program nanti untuk membantu orang tua supaya anaknya tercegah dari kecacingan. Iya, jadi pemerintah sudah mengupayakan. Jadi sebenarnya Indonesia ini mungkin pemerintah Indonesia sudah banyak upayanya untuk memberantas kecacingan ini. Nah, salah satunya yang disebutkan sama Mas Jai tadi adalah pemberian obat cacing, seperti itu ya Mas ya. Nah, untuk pemberiannya itu sendiri ada rentang waktunya kah? Ada apa jenis obatnya kah? Bisa didapat di mana, seperti itu? Ya, jadi untuk pengobatan mungkin untuk tahun ini ya kita informasikan yang sudah berjalan itu diberikan selama 2 kali dalam 1 tahun, rentangnya 6 bulan. Ya, obat yang putaran pertama kita sudah mulai laksanakan bulan ini. Bulan Maret ya Mas ya. Bulan Maret ini, jadi Bapak Ibu yang sekiranya anak-anaknya berada di sekolah ya, itu sudah bisa nanti mendapatkan dari sekolahnya ya, karena kita juga mendistribusikan ke setiap sekolah TK, PAUD dan juga di posyandu. Jadi selain di tempat itu tentu juga puskesmas kita siap melayani jika misalnya nanti dari masyarakat ingin mendapatkan obat tersebut. Ya. Jadi obatnya sudah ada disediakan, tidak perlu membayar ya Mas ya. Didapatkan dari sekolah, di sekolah SD. Begini. Maksudnya sasarannya itu di SD. Saya lupa menginformasikan ya. Jadi dari program ini memang ada usia yang menjadi sasaran dari pelaksanaannya, yaitu untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Nah, anak usia ini bisa mendapatkan obat-obatan tersebut secara gratis. Nah, saya tambahin ya Mas ya, untuk pemberian obatnya, untuk yang 2 tahun ke atas itu adalah 1 tablet, jadi bisa didapatkan di posyandu atau di sekolah. Sekolah pasti 1 tablet nih obatnya. Banget, ya. Nah, kalau untuk yang di posyandu atau bahkan kita sudah memberikan ke PAUD atau TPA. TPA itu tempat penitipan anak yang di wilayah kerja puskesmas kita, itu yang di bawah 2 tahun ya kan, 12 bulan sampai dengan 24 bulan itu pemberiannya adalah setengah tablet. Seperti itu. Jadi mungkin nanti orang tua di rumah atau sobat sehat BS1 bisa menyampaikan ke guru atau penanggung jawab TPA itu bahwa kalau untuk yang di bawah 2 tahun atau kader bisa diingatkan itu adalah setengah tablet, seperti itu. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis seperti itu. Yang datang ke puskesmas yang belum dapat anaknya, siapa tahu nih ada yang tidak sekolah ya. Biasanya yang usia-usia 6-7 kan mau masuk SD belum masuk ya kan, mau lanjut di TK tapi udah ketuaan. Jadi biasanya tuh ada jeda itu usia galau ya. Usia galau. Kan kita SD sekarang harus 7 kan. Nah, itu bisa didapatkan di puskesmas. Datang saja ke puskesmas, bertemu dengan Mas Jai ya kan, bisa. Atau yang lagi berobat di puskesmas juga bisa mengingatkan petugasnya bahwa anak saya mau obat cacing nih, seperti itu ya Mas Jai ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk di Bontang sendiri pembagian obat cacing itu untuk di tahun ini dimulainya di bulan apa saja Mas? Iya. Jadi tadi ya seperti kita jelaskan di awal, kita pembagiannya 2 kali dalam 1 tahun. Putaran pertama kita bagikan bulan Maret. Nah, putaran kedua insya Allah di bulan September ya, di bulan September. Jadi nanti 2 kali pemberian itu. Nah, di bulan tersebut, Maret dan September nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan obat-obatan tersebut ya. Jadi diharapkan bagi yang merasa anaknya nih belum mendapatkan, boleh nanti misalnya dari posyandunya atau melalui kami puskesmas nanti untuk meminta obat-obatan tersebut ya. Iya, seperti itu. Juga mungkin ada satu info nih tambahan sobat sehat BS1 ya.
Sekarang kan kita lagi situasi pandemi nih ya. Betul. Jadi kan pada vaksin semua tuh. Anak-anak kita mungkin juga ada yang sudah menerima vaksin atau Iya. bahkan mungkin yang mau divaksin. Nah, ini ada aturan dalam minum obat kecacingan ini, yaitu itu dijeda dari periode dia mendapatkan vaksin. Jedanya Ya. berapa lama, Mas? Jedanya dia ambil 14 hari. Oh, Jadi jadi gimana? 14 hari sebelum divaksin atau 14 hari setelah Sesudah. divaksin. Jadi Oh. seperti itu ya, menjadi perhatian. Kalau ini kan dari sekolah nih dapat obatnya dibagikan ke anaknya atau di posyandu dibagikan ke anaknya. Itu cara pemberiannya gimana? Maksudnya konsumsi obatnya apakah langsung saja atau nunggu makan dulu? Gimana? Ya, bisa setelah makan dulu ya, Mm-mm. atau dikonsumsi biasanya bisa juga bersamaan dengan makanan, mungkin biar mudah ya. Intinya supaya absorpsi obatnya lebih baik. Oke, berarti yang didapatkan dari sekolah, siapa tahu gurunya suruh minum di rumah, berarti anaknya harus makan dulu, ya kan? Habis makan baru konsumsi obat cacingnya begitu. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong seperti itu ya. Kemudian yang berhubungan dengan vaksinasi itu adalah jedanya. Mungkin bisa disampaikan ke gurunya, oh baru vaksin nih hari ini atau kemarin, berarti pemberiannya atau konsumsi obat cacingnya adalah 14 hari sebelum vaksin atau 14 hari sesudah vaksin, seperti itu. Nah, ini saya dengar info nih, Bontang ini akan ada survei kecacingan ya, Mas ya? Itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi begini, sobat sehat BS1, jadi memang dalam pelaksanaan pengobatan massal kecacingan itu pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala ya. Salah satunya yang akan dilaksanakan tahun ini yaitu nanti dengan melakukan survei kecacingan. Jadi nanti mungkin mekanismenya akan diatur oleh Dinas Kesehatan nanti ya, yang akan melakukan menjadi penghubung dengan Kementerian Kesehatan. Rencananya insya Allah survei itu sekitar bulan Juni atau Juli tahun ini ya. Jadi nanti akan diambil sampel. Informasi yang kami dapatkan terakhir anak usia sekolah ya, kelas 3 dan kelas 5 SD yang nanti insya Allah akan dilakukan sampling. Nah, nanti mengenai sekolah mana yang akan disampling ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk itu harapan kami terutama untuk orang tua dan juga para guru untuk memastikan setiap anak kita terlindungi dari kecacingan dengan mengkonsumsi obat pencegahan cacing ini ya, seperti itu. Oke, jadi anak Indonesia harus bebas cacing nih ya. Betul sekali. Oh ya. Jadi gini, sekedar informasi untuk di wilayah kerja Puskesmas Bontang Selatan 1 untuk penderita kecacingannya nih ya Mas ya. Kalau yang datang ke pelayanan kita itu tuh nggak banyak, maksudnya ada 1-2 tapi nggak yang kayak banyak banget gitu, lebih dari 10 nggak, tapi ada. Dan jenis cacingnya biasanya tuh kalau yang di pelayanan kita itu kan cacing nggak hanya yang di dalam pencernaan ya, ada yang cacing kalau ini yang di kulit. Nah itu ada, tapi kalau sekarang trennya sekarang sampai ke 2022 ini sudah jarang yang seperti itu. Kalau di wilayah kita ini di Puskesmas BS1 di 3 kelurahan ya kita ini, Satimpo, Tanjung Laut Indah. Yang masih sering adalah yang cacing kremi. Nah itu masih ada beberapa yang datang keluhannya yang cacing kremi itu. Tapi kalau yang lain-lain sih insya Allah nggak ada. Kemudian jangan sampai ada gitu ya. Kemudian sekedar informasi saja, jadi mulai tahun 2022 ini itu adalah Bontang kan termasuk lokus stunting nih. Jadi Bontang itu masuk di dalam lokus stunting sehingga pemberian obat cacingnya mungkin jadi 2 kali dan dapat jackpot yang tadi. Betul sekali. Kita ditunjuk sama Kemenkes untuk acara survei kecacingan itu bukan karena banyak cacingnya, bukan. Bukan karena banyak penderitanya. Insya Allah Bontang sudah tidak sebanyak itu. Mungkin di luar itu ada. Nah itu karena ya itu tadi lokus stunting. Nah jadi perlu dievaluasi ini pemberian obat cacing yang selama ini dilaksanakan sejak tahun 2018
2016 kalau nggak salah itu pemberian Ya, obat cacing yang lumayan di lama Kota ya. Bontang ini ya itu mau dievaluasi seberapa efektifnya seperti itu, karena di luar kabupaten kota kita ternyata masih ada nih kecacingan yang apa namanya bukan apa nih kaki gajah. Filariasis Ya, ya itu. sebutannya. Nah, itu masih ada. Itu masih ada, Tapi ya. kalau di Bontang itu kayaknya udah sangat berkurang, Iya. bahkan tidak ada seperti itu. Nah, kemudian nih apa namanya? Ada nggak Mas dampak minum obat cacing itu? Atau gini, pernah nggak nemuin saya udah minum obat cacing sendiri, kemudian ada pembagian, itu gimana tuh? Boleh minum obat cacing lagi atau ya udah yang kemarin aja? Gimana tuh? Pernah dengar nggak? Sejauh pernah saya ada yang bertugas ini bertanya, saya iya, belum ya? dapat ya. Saya belum dapat karena termasuk di pertama kali ini ya. Saya Oke, juga oke, di program. Jadi untuk kasus seperti itu kita belum dapatkan. Nah, mungkin siapa tahu dari Mbak Lindra pernah ada pengalaman seperti itu, bisa di-share. Nah, jadi ini terakhir kalau yang sampai kenapa-kenapa sih belum pernah ya ya. kan. Kalau yang sering bertanya tuh yang ini, saya udah minum nih bulan ini, ternyata Februari minum, di Maret ada pembagian obat cacing gitu kan. Nah, itu kita konsul lagi ke dokter seperti itu. Kemudian kalau dilihat kan jenis obatnya tuh beda-beda tuh, obat cacing yang dia minum untuk cacing apa, nah untuk yang ini untuk cacing apa, beda-beda. Jadi Iya. ditanya dulu obatnya apa, seperti itu. Ya, jadi pengobatannya pun berbeda ya, Ya. berbeda jenis ini. Terus ini apa namanya, kalau yang menimbulkan sampai berat banget sih belum ada. Kalau tahun lalu ada, tapi langsung dibawa ke rumah sakit. Sama Iya. seperti apa namanya, kalau obat cacing tuh kipo. Betul. Kipo. Jadi sobat sehat BS1, salah satu juga yang penting dilaksanakan setelah meminum obat-obatan cacing, bila mengalami keluhan apa saja, Ya, betul. jangan sungkan untuk melaporkan ya. Ya. Jadi kita nanti insya Allah siap, kami di PJ Kecacingan dan juga nanti seluruh staf di Puskesmas Bontang Selatan 1 siap melayani dengan sepenuh hati. Iya, jadi kalau setelah minum obat cacing ternyata ada efek yang dirasakan oleh anak-anak, silakan saja dilaporkan, boleh berjenjang dari ke guru UKS sekolah, dari guru UKS sekolah ke ke petugas puskesmas atau maksudnya tapi jangan nunggu dulu ya. Takutnya ini sudah langsung ada efeknya, jadi langsung dibawa saja ke rumah sakit terdekat. Kalau ada muncul gejala-gejala mungkin gatal atau bengkak atau muntah seperti itu langsung dibawa saja ke vaskes terdekat. Nanti itu sambil bisa dilaporkan ke gurunya atau langsung ke petugas puskesmas ke kami ya Mas ya. Benar sekali Mbak Lindra. Nah seperti itu. Nah itu sama seperti pemberian vaksinasi. Vaksinasi ada kipinya kan Mas. Nah kalau obat cacing Ini namanya apa? Kipo. Kejadian ikutan pasca pemberian obat. Nah, gitu. Kalau kipi bukan kepo ya? bukan. Bukan kepo. Kalau kepo Kipo. saya. K-pop bukan juga, K-pop Iya, bukan juga itu. Seperti itu. K-pop apa ya? Nanti kita diserang kita diserang army Mas Ya, ya. gitu ya. Iya. Oh ya buat sobat sehat BS1 agak belibet ini ya nyebutinnya. Yang mau bertanya silakan di kolom komentar dituliskan pertanyaannya, atau mau yang malu kalau lagi online nanti di DM di inbox boleh. Kita punya sosmed Puskesmas itu ada semua sepertinya ya Mas ya. Iya. Ada di Facebook, kemudian ada Instagram Puskesmas Bontang Selatan 1, kemudian ada juga YouTube-nya seperti Jangan itu. lupa subscribe. Oh iya Ya, benar-benar. jangan lupa subscribe. Jangan lupa kayak apa gayanya Mas? Coba dicontohin. Subscribe. Gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya kan? Siapa tahu ada juga nih yang mau, bulan depan, minggu depan saya maunya dengan Mas Jay lagi gitu. Boleh. Waduh. Materinya tentang ini boleh disampaikan gitu kan. Ya, jadi di situ kita akan share macam-macam info kesehatan ya, sobat. Jadi nanti di media tersebut ada banyak nanti
pertemuan selanjutnya yang mungkin membahas permasalahan kesehatan yang lagi hit sekarang ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Oh ya, saya mau nambahin ini deh. Bagaimana orang yang kulitnya bisa ada cacingnya? Pernah nemuin nggak, Mas? Untuk melihat langsung sih saya belum ya, Belum Mbak ya. ya. Kayaknya ngeri banget gitu ya. Kok Oke. bisa cacing masuk ke kulit gitu ya. Tapi memang cacing ini beberapa ada yang mampu seperti itu ya, Bapak Ibu. Dia bisa menembus kulit ya, jadi seperti itu. Nah, untuk itu tadi salah satu yang kita tidak lupa mengingatkan lagi, jangan biarkan buah hati kita itu mainan keluar, nggak Nah, pakai iya. sendal, nggak pakai alas kaki ya, karena takutnya tadi ada Buah hati kita. cacing yang seperti itu Oh, ya, iya, iya. ngeri banget. Iya, Kita jadi- yang gede aja udah takut tuh. Jadi kalau cacing yang di kulit itu kan biasanya itu siklusnya tuh gini, dia itu dari kotoran hewan. Kotoran hewan biasanya itu di pasir-pasir tuh kan, banyak bunga-bunga pasir ya kan. Nah itu dia ada cacingnya. Kemudian anak-anak bermain di pasir, bisa ke tangan, ke kaki gitu kan. Nah itu cacing telurnya itu telur cacing atau larvanya itu bisa langsung masuk ke kulit. Iya. Nah ciri-cirinya itu adalah kayak dia menggali di bawah kulit kita. Iya, itu Nah, makanya seringnya kayak film horor gitu ya. Iya. Langsung Nah, masuk kulit makanya kayak tuh seringnya itu di telapak kaki atau di tangan gitu. Jadi kalau lagi di pasir-pasir yang sekiranya itu banyak bunga-bunga pasirnya, ada bau-bau harumnya, sebaiknya tidak usah di situ. Jadi diperhatikan. Ini biasanya juga kalau bapak-bapak tukang yang lagi ngebangun rumah tuh kan dia lembab. kita pernah ada ya Mbak gitu ya. Ada Masuk pernah, itu ya, pernah ada iya. kasus seperti Nah, itu ya. Itu jadi pengobatannya biasanya kita lakukan disemprot, ada nama obatnya, atau bisa kalau memang tidak bisa disemprot beberapa kali tidak mati cacingnya benar-benar diambil dari bawah kulit. Seperti Ekstrim. itu. Ya, Iya. jadi tapi itu semua bisa kita cegah. Iya, itu tadi ya. betul. Makanya Kita- itu bisa harus kita cuci cegah. tangan, kemudian cuci kaki juga jangan lupa, dan menggunakan alas kaki. Iya, benar Seperti sekali. itu. Nah, karena itu gatal banget dan dia mulai bergerilya di bawah kulit itu kalau malam. Iya, Belum ya itu pernah ya, ngerasain serem, ya. serem belum. Jangan sampai Saya ya. seolah-olah Naudzubillah. berpengalaman gitu ya. Oh, iya, seolah-olah pernah Padahal ngerasain nih Mbak Lindra nih. Nggak pernah. Enggak ya, jangan sampai ya. Jadi karena kalau pasien-pasien yang datang itu dia akan gatalnya malam. Jadi dia garbuk gitu kan, karena dia kayak punya, kalau cacingnya di Iya. mikroskop gitu dia ujungnya kayak gigit-gigit Iya. gitu loh. Jadi dia Jadi, bikin iya, keluar begitu ya. gitu ya, jalan Jadi, gitu. Sobat, cacing ini masuk ke tubuh bukan berarti dia enggak beraktivitas ya. Iya. Dia terus bergerak begitu ya. Itu yang mengerikannya ya. Jadi sama seperti cacing-cacing yang di pencernaan, makanan-makanan atau nutrisi yang masuk, dia serap sehingga anaknya jadi nggak naik berat badannya. Jadi salah satu akhirnya, penyebabnya ya karena Iya, cacing itu. pertumbuhannya pun jadi terganggu Betul, gitu ya. Seperti Nah, itu. Kita cek pertanyaan di kolom komentar nih Mas ya. Wah, ini ada pertanyaan nih. Saya bacain ya. Ini dari Mbak Meta ini. Ini kan pembagian obat cacing untuk pencegahan ya. Kalau untuk penderita, berapakah dosis yang diberikan dan berapa lama pengobatannya? Apakah obat bisa dibeli bebas? Terima kasih. Nah, itu gimana tuh Mas? Ada tanggapan Ya, gimana? yang jelas bagi penderita yang pertama harus dilakukan segera melaporkan ya ke Paskes terdekat. Nanti tentu dokter yang ada di fasilitas kesehatan sudah memahami bagaimana melakukan penanganan terhadap penderita ini. Yang jelas kita harus menanamkan budaya berani lapor ya. Jangan malu karena teman-teman sobat sehat BS1, informasi medis itu merupakan salah satu juga yang kami lindungi sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi tidak perlu malu ataupun takut untuk melapor ketika terjadi suatu penyakit. Nah, justru semakin cepat melapor, semakin cepat tertangani, dampak yang parah itu bisa kita hindari. Oke, gitu. Jadi melapor dulu, nanti ketentuan dosis dan berapa lamanya akan dari dokter ya Mas ya, yang menentukan seperti itu ya. Oh ya Mas, ini kalau obat cacing yang ini cacingnya akan keluar utuh-utuh. Kan kalau dulu gitu ya, cacing setelah minum obat cacing, cacingnya ini keluar utuh nih, bentuk cacing, atau dia akan melebur keluar dengan feses kita. Itu seperti apa? Ya.
beberapa jenis cacing itu ada yang seperti itu ya, keluar Oke. keluar utuh ya. Contoh tadi yang cacing yang besar itu mungkin bisa jadi karena populasinya juga udah banyak di perut. Salah satu reaksinya ketika di pemberian obat dia akan berpindah gitu. Nah ini yang punya cacingnya sudah lumayan banyak gitu ya, bisa agak lumayan sakit seperti itu ya, karena cacingnya itu karena merasa terganggu dia berpindah gitu, akhirnya beberapa ada yang bisa keluar gitu ya. Nah seperti itu. Nah untuk yang terbaru ini untuk cacing yang kecil ini saya belum tahu pasti apakah nanti dia akan hancur atau seperti apa. Mungkin Mbak Lindra punya info, Mbak? Kalau zaman dulu ya kan obat itu untuk aku banyak nya ya. Kalau zaman dulu ya kan Populer Mbak Lindra. kalau zaman dulu itu menurut informasi obat cacingnya itu keluar utuh gitu. Jadi banyak orang-orang yang geli dengan cacing jadi takut minum obat cacing gitu kan. Kayaknya dikiranya gara-gara minum obat cacing jadi ada cacingnya nih, padahal sebenarnya udah lama ya. Iya gitu. Jadi takut. Nah, yang sekarang kan kita jenisnya itu yang albendazol ya. Albendazolnya itu sepertinya meluruh di feses seperti itu. Jadi jangan takut. Dan obatnya bisa dikunyah, Mas. Jadi konsumsi obatnya bisa dikunyah atau langsung ditelan. Dan rasanya kalau yang tahun ini saya belum ngerasain. Keterangannya sih tidak ada berbau tidak berasa ya. Kalau yang tahun ini saya belum ngerasain. Kalau yang Ya, tahun mungkin lalu netizen yang ngerasain punya ya. pengalaman minum nih Itu bisa sharing. Ada. Jadi dia tablet selaput itu ada rasa manis-manisnya sedikit. Seperti hidup saya. Yes. Seperti itu. Ya, kita cek dulu ada pertanyaan lagi atau tidak. Atau ada informasi lain lagi Mas tentang kecacingan ini? Sejauh ini umumnya seperti itu ya. Yang mungkin penting sekali untuk saat ini yaitu segera untuk mendapatkan obat pencegahan kecacingan ya. Karena tadi itu sangat penting kita berikan sebagai upaya mencegah anak-anak kita terutama tadi yang usia 1 sampai 12 tahun agar tidak terjangkiti kecacingan seperti itu. Seperti itu. Apalagi ini sekarang sedang pandemi ya. Jadi sangat lebih sering cuci tangan ya kan? Ya. Lebih sering cuci tangan. Jadi cocok banget nih kan? Betul. Mencegah kecacingan plus mencegah virus yang lain ya kan? Seperti itu. Sebentar kita cek dulu. Oke. Ini ada dapat hadiah nggak tadi yang nanya? Oh baik, jadi dapat hadiah ya? Iya. Kalau gitu saya nanya juga dong. Jadi 3 penanya pertama tadi udah ada 1, berarti kurang 2 ya. Itu akan diberikan souvenir, ya kan? Kalau nggak mau ngambil nanti buat kita aja Mas souvenirnya ya kan? Gak usah aja diambil deh buat kita aja. Dari tadi yang nanya-nanya kita kan ya kan? Gitu. Jadi yang mau bertanya silakan akan mendapatkan souvenir dari teman-teman di sini, dari teman-teman Promkes Puskesmas Bontang Selatan 1. Bisa diambil setiap hari ya Mbak ya, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Itu kata kuncinya apa nih buat ngambil souvenirnya nih? Oh iya benar ya. Kan kata ada passwordnya, nanti kita salah ngasih orang tuh. Oh gitu ya. Puskesmas BS1 gitu ya. Oh bisa juga ya. Mungkin dia harus menyebutkan itu. Ya, Sobat Sehat BS1 ya. Jadi kalau mau ngambil tadi yang memberikan pertanyaan harus menyebutkan itu. Iya. Jadi karena dia adalah sobat sehat. Sobat ya kan? sehat ya. Semua masyarakat kita di wilayah BS1 sobat kita semua. Nah, ini berarti saya mau rangkum ya dari awal tadi kita ngobrol. Yang pertama ternyata kecacingan masih ada. Betul ya kan Mas? sekali, ada cacing yang kremi, cacing tambang, cacing filariasis yang menyebabkan kaki gajah seperti itu. Ternyata di Indonesia masih ada dan di wilayah-wilayah tertentu masih banyak. Betul. Tapi kalau untuk di Bontang dan wilayah kerja kita itu sudah bahkan sedikit lah ya, hampir tidak ada gitu. Kemudian untuk saat ini sedang dilakukan pencegahan ya kan Mas dengan membagikan obat cacing secara massal dengan sasaran anak sekolah atau usia 1 sampai dengan 12 tahun ya kan, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan obatnya bisa di Puskesmas, Posyandu dan
sekolah. Seperti Ya, itu. di sekolah. Kemudian untuk dosisnya untuk 1 sampai 2 tahun, ini kalau saya salah Iya, dikoreksi ya. betul, cukup setengah tablet. Untuk 1 sampai dengan 2 tahun setengah tablet. Setengah tablet, Untuk ya. 2 tahun sampai dengan 12 tahun adalah Satu tablet. 1 tablet. Jarak pemberiannya ya kan itu harus 6 bulan. 6 bulan, Jadi karena ya. kita mulainya di bulan Maret ya kan. Jadi pemberian Berarti keduanya nanti di bulan September, seperti ya. itu. Mungkin nanti kalau kami lupa boleh diingetin ya Betul Mas ya. sekali. Ya. Dan tempat pemberiannya tetap sama Tetap ya Mas. sama. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau ada ciri-ciri anak dengan yang kita sebutkan tadi, Iya, lesu, kira-kira nih, aduh, jangan-jangan anak saya kecacingan nih, gitu ya. mencurigai Iya, curiga aja sih ya. Kemudian ada gatal-gatal di anusnya, kemudian kurang konsentrasi, Betul. lemes, anemia atau kurang darah atau Iya. pucat. Kok anak saya ini belakangan biasanya energik aja nih, kok sekarang kayaknya tiba-tiba lemas-lemas enggak, gitu. gitu kan. Makannya enggak tapi Tidak ada batuk pilek tapi ini ya ya kan. enggak tapi ini ya gitu ya. Terus kok kayaknya makannya lumayan tapi kok Jadi kurang kayaknya berat badannya iya kayaknya naik-naik enggak gitu ya. naik-naik ini berat badannya ya. Nah, itu bisa langsung diperiksakan ke puskesmas terdekat Betul. atau fasilitas kesehatan Iya. yang lain ya. Yang sungkan seperti untuk itu. melapor ya. Kemudian salah satu pencegahannya adalah dengan cuci tangan, menggunakan alas kaki ya kan. Ya. Cuci tangannya harus pakai sabun Sabun. seperti itu. Ada pertanyaan ya Mbak ya? Mbak Murni, ada pertanyaan? Oh, sebentar, belum masuk nih. Bisa disebutkan kah pertanyaannya? Oh, cacing yang di Iya. saluran pencernaan, apakah bisa Iya. masuk ke organ tubuh yang lain? Ini dari dari Ibu Vike. iya. Baik, Bu. Ya, jadi memang salah satu siklus hidup cacing ini ya. Jadi begitu telurnya itu masuk ke dalam tubuh kita, Oke. dia akan melalui siklus di dalam tubuh. Salah satunya tadi bisa masuk ke organ yang lain ya. Oke. Salah satunya melalui pembuluh darah, kemudian bisa ke hati dan ke paru-paru ya seperti itu. Jadi dia itu enak banget gitu ya di tubuh kita ini, kayaknya udah keliling tawaf berapa kali gitu sampai dia dewasa gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Jadi memang dia bisa masuk ke organ-organ yang lain. Bahkan nih ada kasus yang yang cacing yang saya bilang tadi yang panjang, Yang cacing 30 gelang ya itu. kita sebutnya Oh, itu oke, di oke. Indonesia itu dia bisa berdesakan masuk ke organ-organ yang lain ya. Dia masuk Pokoknya bahkan ada bisa celah masuk gitu iya ya. benar banget seperti itu. Pokoknya ngeri banget ya. Jadi jangan sampai ketularan deh gitu. Jadi ternyata gitu ya Ibu Vika ya. Kalau pernah lihat mungkin di sapi ada tuh daging sapi yang ada cacingnya. Nah, itu sama berlaku di manusia juga. Banget. Cacing bisa nggak hanya di pencernaan, Iya. tapi mungkin bisa sampai kemana-mana. Makanya harus lebih hati-hati untuk ketika bermain kotor ya Mas ya, untuk anak-anaknya. Atau bahkan Iya. makanan ada juga harus juga kan hati-hati. ada juga kayaknya iklan kotor itu baik ya. Itu lain Cuman lagi ya bersih kan? lebih baik lagi ya Benar, seperti itu ya. Bermain kotor boleh, tapi setelahnya harus Harus bersih. gitu. Ya. Karena ada juga yang cacing di dewasa udah cuci tangan sebelum makan, tapi ternyata di makanannya ada cacingnya. Iya. Dan cacingnya yang kecil, jadi tidak terlihat. Jadi kalau mau memasak juga harus Betul. mencuci, ya kan? Tentu untuk mencegah terjadinya penyakit ini, selain personal hygiene diri kita sendiri, Oke. semua orang yang terlibat dalam dalam berinteraksi pun juga masyarakat secara umumnya ya, Ya. juga perlu menjaga higiennya juga ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dengan kita menjaga higien kita juga melindungi orang lain. Seperti Jadi selain cuci tangan, bahan-bahan makanan yang akan kita masak juga harus dicuci dengan bersih. Tapi jangan pakai sabun, Mas. Oh iya, Ya ntar, kan? ntar rasa sabun. Masa Nanti osengnya rasa sabun ya? saking berbusa. bersihnya sayurnya dicuci gitu. Jadi jangan pakai sabun kalau bahan makanannya, cukup dibilas sebelum dipotong-potong.
langsung dibilas dengan air mengalir atau air bersih ya kan. benar. Nanti air mengalir tapi nggak bersih ya. Jadi harus air bersih dan air mengalir seperti itu. Sehingga kotoran-kotoran yang mungkin mengandung larva telur yang kita larva telur astagfirullahaladzim. Telur cacing ya kan yang tidak terlihat di mata kita ya kan, itu bisa bersih atau bisa terbuang seperti itu. Ada lagi kah pertanyaannya? Saya sepertinya tidak bisa melihat pertanyaan di sini. Oke, itu tadi saya lanjutin ya rangkumannya tadi. Ya. Berarti pencegahannya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan sendal sebelum memasak, cuci tadi bahan makanannya seperti itu. Kemudian kalau ada yang tanda gejala yang dilihat dari anaknya atau dari diri sendiri, silahkan langsung berobat. Kemudian apabila setelah mengkonsumsi obat cacing yang diberikan dari sekolah, puskesmas atau posyandu ada tanda-tanda gatal, pusing, mual atau muntah, bisa langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat dan langsung lapor ke petugas puskesmas seperti itu. Sepertinya kita sudah ada call center yang terpampang itu di ya kan? Sebelah mana nih? Sebelah sini? Mana? Kanan, kiri atau bawah kita? Atau di sini? Sebelah mana kontaknya? Di sini. Di bawah kita ya. Jadi di situ bisa mengajukan pertanyaan, boleh melaporkan kalau ada kasus apa gitu. Asal jangan minta sembako, kayaknya nggak ada ya Mas ya. Kita juga butuh sembako kayaknya. Nggak ada. Kritik dan saran boleh ya kan. Masukan-masukan juga itu sangat penting. Tentang pelayanan di dalam puskesmas ataupun di luar puskesmas boleh. Di situ adalah call center untuk Puskesmas Bontang Selatan 1. Boleh disimpan. Ya kan, seperti itu. Ada lagi tambahan Mas Jai? Ya, ini ada slogannya nih Mbak. Oke. Buat kecacingan. Oke, silakan. Ya, anak bebas cacing, bantu cegah stunting. Jadi kita harus kawin dengan stunting. Jangan sampai anak kita pertumbuhannya terhambat karena kecacingan. Gitu ya. Jadi anak bebas cacing, bantu cegah stunting. Coba barengan. 1, 2, 3. Anak bebas cacing. Anak bebas cacing, bantu cegah stunting. 1, 2, 3 nih ya. Anak bebas cacing, bantu cegah stunting. Seperti itu. Oke. Nggak ada di situ HP-nya. Oke, apa ada video yang mau kita tampilkan? Bisa ditonton terlebih dahulu. Ini meringkas meringkas tadi apa yang sudah kita obrolin. Jadi untuk bisa ditonton, silakan. Silakan. Cegah cacingan sebelum terlambat. Gejala penyakit cacingan diantaranya muka pucat, perut terlihat buncit, badan lesu dan tidak bergairah, gangguan pencernaan seperti mencret. Tahukah Anda akibat dari cacingan? Mudah sakit, kurang darah, kecerdasan menurun dan dubur terasa gatal. Lalu, bagaimana pencegahannya? Cuci tangan hingga bersih, buang air besar atau kecil pada tempatnya, jaga selalu kebersihan lingkungan, gunakan alas kaki, pastikan makanan yang kita makan bersih dan sehat. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak. Generasi sehat, bebas cacingan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Health Promotion Dinas Kesehatan dan KB Kota Bontang. Ya, itu tadi adalah video tentang kecacingan. Jadi kita balik tadi ke slogan kita tadi ya Mas ya. Anak sehat, bebas cacing, bantu cegah stunting. Seperti itu. Ya, sepertinya kurang lebih sudah hampir 1 jam kita ngobrolnya ya kan. Mungkin untuk minggu depan kita apa jadwalnya Mas? Kita ini ada jadwal lagi nih sobat, ada banyak ya. Kita sudah punya jadwal selama bulan April sampai Mei nih. Jadi kita menemani nanti Ramadan ya. Kita akan enggak bukber tapi kita bakal menemani
puasanya teman-teman semua sobat sehat BS1. Untuk Sabtu depan apa? Untuk Sabtu depan ini ada kegiatan temanya yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Wah, ini untuk Ya. ibu-ibu Ini baru ya wah kan? ini penting banget untuk ibu-ibu, ini berkaitan juga nanti dengan gizi dan kesehatan ibu dan Kayaknya istrinya anaknya. Mas wajib nonton Oh, ya kan, pengantin betul baru juga. ya kan. Jangan dibocorin Mbak. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi ini materinya bagus banget buat semua wanita yang mempersiapkan kehamilan, yang mau punya anak. Jadi nggak hanya yang udah nikah. Ya, ya betul. kan? Ya. Gitu. Yang Jadi rencananya mau nikah ini penting banget juga. Remaja-remaja wanita kita Benar ya banget. kan. Jadi itu wajib menonton. Jadi ibu-ibu yang nonton hari ini mohon disebarluaskan ya kan, bahwa Viralkan kalau perlu. diviralkan bahwa minggu depan akan ada materi tentang 1000 hari kehidupan. Iya. Jadi bisa menyiapkan mulai dari saat ini mau hamil. Ya. Ya, seperti Jangan itu. nunggu nanti sudah ada kehidupan Iya. ya. Kita sudah siapin dulu. Ya, termasuk tapi bapak-bapak boleh Iya. nonton juga loh. Saya juga nonton ya. Ya, gitu wajib. Karena tidak hanya ibu, bapak juga berperan penting ya kan. Atau mas-mas nih yang mau punya jadi bapak ya nanti ya. Tapi cukup nonton loh yang belum menikah ya. Seperti itu. Ya, itu jadi minggu depan boleh disebarluaskan bahwa kita punya materi 1000 hari kehidupan nanti bersama narasumber dan moderator yang berbeda. Yang lebih fresh tentunya. Yang lebih ya. cantik-cantik ya Mantap. kan, seperti Luar itu. biasa. Yang luar biasa ilmunya. Jadi, tapi kalau sobat sehat BS1 mau ada ide untuk disampaikan atau mau pertanyaan boleh juga ya kan Mas Ya, ya? benar banget ya. Boleh lewat call center kita ada WA-nya. Atau mau inbox atau DM di sosmed kita. Siap. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Comment Ya kan, seperti itu. Insya Allah kita akan membagikan informasi-informasi penting baik tentang kesehatan atau ilmu-ilmu lain. Yang penting bukan ilmu ini ya yang Bukan lagi ilmu viral apa? nujum ya. Yang lagi viral apa? Bukan ilmu pawang hujan ya. Iya, Kita enggak bisa mawang hujan ya, teman-teman. Mohon maaf. Seperti itu. Remote AC. Gitu. Oke, itu saja dari kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya kan. Kita sama-sama belajar ya Mas Jaya. Yuk. Seperti itu. Oh ya, saya mau menyampaikan satu dirgahayu untuk PPNI yang ke-48 ya Wah, kan. congratulations. Semakin Dirgahayu. jaya, semakin melayani masyarakat dengan sepenuh hati, Sepenuh ya hati, kan, ya. dengan sangat ikhlas dan menjadi berkah kita untuk di akhirat nanti. Seperti Amin, itu kita semua. amin. Jaya PPNI dan untuk seluruh nakes yang sedang melayani masyarakat seperti itu. Kami tutup acara obsesi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.